Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah bagi kami semua menjalani kondisi masa pandemi ini yang kami sendiri tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Engkau Tuhan yang setia. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mengerti lebih dalam lagi di dalam kami menjalani hubungan kami dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja kami tenang. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu mengajar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dengan kasih Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun masih kita lewat online ini ya seperti tahun yang lalu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita kan? Karena kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman, gitu ya. Kalau kasih sudah begitu dalam, bertemu lewat online, tetap saja berasa nyaman, gitu ya. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya lanjut untuk sharing ini, maaf Bu Imelda, saya waktunya berapa menit ya? Oh, oke, sampai 12.45. Baik, siap-siap. Nah, saya akan coba share screen. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini memang nggak ada jalan lain ya teman-teman semua, bahwa memang kita harus lebih lagi melekat dengan Tuhan, lebih lagi untuk hidup intim dengan Tuhan ya, seperti yang tadi kita doa sama-sama bahwa kita nggak tahu nih sampai berapa lama ya pandemi ini akan berakhir, tetapi percayalah Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara ya. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita menjadi tenang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saudara pernah nggak melihat gambar yang melukiskan Adam dan Hawa memegang yang namanya buah terlarang di Taman Eden? Ya, Adam dan Hawa memegang buah di Taman Eden yang disebutkan di dalam kitab Kejadian kan? Nah, dari gambar-gambar yang saudara pernah lihat, menurut saudara itu buah apa yang dipegangnya? Seperti buah apa? Apel katanya Bu Pinkan. Ya, benar. Ya, kita lihat buah apel gitu ya. Tapi sebetulnya Alkitab itu nggak pernah menyebutkan buah terlarang itu adalah apel. Betul nggak? Tapi yang kita lihat dari kita sekolah minggu ya sampai hari ini buahnya buah apel gitu kan? Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh misconception ya di dalam kehidupan kita. Dan tema kita hari ini adalah misconception. Kita akan mempelajari common misconceptions about intimacy with God. Hal-hal yang umum ya, kesalahpahaman yang umum yang terjadi dalam kaitannya keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman Tuhan dengan Tuhan itu menjadi hal yang penting, tadi saya katakan bahwa itu membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Penting sekali kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena keintiman dengan Tuhan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Keintiman dengan Tuhan juga membuat kita bisa melihat jalan-jalannya Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini. Nah, oleh karena itu tidak ada pernah yang lebih seru lagi, lebih indah selain dekat dengan Tuhan ya. Gak ada yang bisa dibandingkan selain dekat dengan Tuhan. Oke, so mari kita akan masuk lebih dalam lagi ya mengenai topik kita hari ini. Saudara, kalau saudara bertanya kepada orang Kristen, apakah kamu mengasihi Tuhan? Hampir bisa dipastikan jawabannya iya. Hampir bisa dipastikan. Apalagi kalau orang itu rajin ke gereja lagi. Hampir dipastikan bilang iya. Begitu juga kalau kita bertanya, apakah kamu intim dengan Tuhan? Saya sih yakin ya, masih banyak yang menjawab iya.
Ya, apalagi kalau yang ditanya itu adalah mereka sebagai aktivis di gereja atau pengerja di gereja atau mungkin diaken atau mungkin dia pemimpin di pelayanan gereja, hampir pasti jawabannya adalah iya. Itu ya. Nah, tapi pada kenyataannya banyak orang yang sebetulnya dengan tulus dia percaya bahwa mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka salah paham. Mereka misconception, ya. Dan sayangnya karena kesalahpahamannya itu berpotensi besar mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, akibatnya banyak orang Kristen yang sebetulnya dia itu baik orangnya, tapi dia kehilangan pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan karena beberapa kesalahpahaman, karena beberapa misconception yang akan kita pelajari di dalam menit-menit ke depan ini. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kata-kata, ya, kalimat saja bukanlah bukti cinta. Ya, kata-kata kita bukanlah, ya, kalau kata-kata aja bukanlah satu bukti cinta. Karena cinta itu bisa dilihat. Ya. Cinta itu bisa dirasakan, ya. Cinta itu bisa dibuktikan, gitu. Nah, jadi tujuan kita mempelajari topik ini adalah supaya kita memiliki pemahaman yang benar mengenai keintiman dengan Tuhan, ya, keintiman dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat, ya, dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita, itu adalah alasan bagi kita untuk kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, serta dengan segenap akal budi kita. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kunci keintiman dengan Tuhan. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Nah, beberapa misconception about intimacy with God yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, keintiman hanya untuk orang tertentu. Ini misconception yang pertama yang salah, yang sering terjadi. Ya, jadi keintiman itu hanya untuk orang tertentu. Gitu. Kalau kamu baik, ya, kamu dikasihi Tuhan. Ya, tapi kalau kamu nggak baik, kamu nggak dikasih Tuhan. Jadi intimacy with God is only for special people. Banyak orang menganggap bahwa keintiman dengan Tuhan adalah buat orang yang punya panggilan khusus. Mungkin mereka pendeta, atau hamba Tuhan yang berkarunia nabi, rasul, atau mungkin mereka yang melayani di gereja. Pokoknya kalau kamu baik, kamu dikasihi Tuhan. Saudara, bagaimana dengan orang yang sudah jatuh dalam dosa? Orang yang sudah jatuh dalam dosa dibilang bahwa nggak mungkin bisa intim dengan Tuhan. Nah, tentu ini adalah tipuan musuh, saudara. Ya, tipuan musuh untuk menjauhkan mereka dari penyelesaian dosa mereka. Betul nggak? Kan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tapi bagaimana orang yang sudah jatuh dalam dosa dianggap bahwa, wah ini nggak mungkin lagi. Pintu udah tertutup buat kamu karena kamu sudah jatuh dalam dosa. Hanya orang yang baik yang dikasihi Tuhan. Nah, ini kan satu tipuan yang dilakukan oleh si jahat. Ini misconception. Padahal Alkitab mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan, Dia setia dan adil. Ya. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi poin yang saya mau sampaikan teman-teman semua, bahwa Tuhan mengasihi pendosa. Dan Tuhan membuka pintu bagi siapa saja yang rindu mendekat kepadanya. Ya. Yang ingin
mendekat kepada Tuhan, walaupun dia sudah jatuh dalam dosa, tapi dia sadar sama dosanya, dia ingin kembali sama Tuhan, dia ingin mengasihi Tuhan lagi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dia mau tinggalkan dosa dia. Itu yang Tuhan mau. Karena Yesus berkata, hati yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Coba kita lihat ayat yang satu ini. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi Tuhan memang menolak perbuatan dosa kita. Tetapi Dia mengasihi dan mau menerima pribadi kita sebagaimana apa adanya kita. Jadi pada waktu si A jatuh dalam dosa. Tapi dia sadar bahwa saya sudah berdosa Tuhan. Saya ingin kembali kepada Tuhan. Tuhan membenci perbuatan dosanya. Tapi pribadinya si A itu dikasihi sama Tuhan. Ya. Jadi seberapa dalamnya kita jatuh dalam dosa. Seberapa kotornya perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, di jam ini, di menit ini, di detik ini, kalau saudara mau berbalik dan mencari Tuhan, Ia akan mengampuni segala dosa saudara dan menyucikan saudara dari segala kejahatan. Legalism says God will love us if we change. But the gospel says God will change us because He loves us. Ya, legalistik berkata bahwa Tuhan akan mengasihi kamu kalau kamu berubah. Tapi firman Tuhan, kebenaran mengatakan Tuhan akan mengubah kamu karena Dia mengasihi kamu. Amin. Jadi apa yang harus sekarang kita lakukan agar kita bisa mendekat dan intim dengan Tuhan? Ya, kalau kita tahu kita berdosa, ayo cepat bertobat dong. Dan mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin, saudara. Makan pepaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Ya. Jangan ke Cibitung cuma beli soto babat. Jangan kalau udah buntung baru bertobat, udah terlambat, ya. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mendekat dengan Tuhan? Kalau kita udah tahu, ya, kita kasih tahu juga sama mereka-mereka yang gagal paham, mereka-mereka yang misconception selama ini. Mereka merasa bahwa udahlah gue udah jatuh, gue udah kotor, udah nggak mungkin lah Tuhan mengasihi gue. Enggak, ya. Tapi kasih tahu sama dia, gitu, ya, bahwa Tuhan mengasihi pendosa dan Tuhan membuka pintu bagi siapa saja yang mau mendekat kepada Dia. Amin. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah ya buat waktu dong untuk berdoa. Bangun keintiman dengan Tuhan, membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Kita nggak perlu menunggu harus jago dulu berdoa, enggak. Kan Tuhan bilang tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Gak harus lulus sekolah Alkitab baru mulai berdoa. Gak harus lulus sekolah Alkitab untuk membaca Alkitab. Enggak kok. Harus jadi ahli Alkitab dulu baru baca Alkitab. Enggak. Atau mempunyai suara yang merdu untuk bisa menyembah Tuhan. Enggak. Fales-fales juga Tuhan suka kok. Senang karena Tuhan lihat hati kita. Ya, kan Yesus sudah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi lakukanlah itu semua di mana saja dan kapan saja. Yang setuju boleh berikan jempol virtualnya dong. Ya, jempol virtualnya juga boleh ya. Misconception yang kedua adalah keintiman adalah melayani dan aktif kegiatan rohani. Gitu, ya. Hanya mereka yang melayani, yang aktif kegiatan rohani, itu yang bisa intim sama Tuhan. Ya, tuh lihat orang yang intim sama Tuhan. Dia jadi pemimpin di gereja. Dia rajin beribadah.
Menurut saya, teman-teman, ini adalah salah satu kesalahpahaman juga. Menyamakan melayani dengan mengasihi Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, tidak heran banyak orang dia menikmati kebahagiaan karena kegiatan pelayanan. Ya. Kegiatan pelayanan yang sebetulnya bukan berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, akibatnya apa? Ketika pelayanannya diberhentikan. Ya, mungkin karena pandemi nggak bisa lagi bikin KKR, nggak bisa lagi ibadah secara onsite gitu, mungkin. Ya. Atau mungkin pelayanannya diganti sama orang lain. Akhirnya dia kehilangan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang dia terima bukan dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang aktif melayani pekerjaan Tuhan, mungkin dia menginjil, mendoakan orang sakit, konseling. Tapi kalau dia aktif juga berbuat dosa dan menikmati perbuatan dosanya, itu bukanlah pelayanan yang murni, yang berasal dari keintiman dengan Tuhan. Lalu di sisi lain, ya, berpikir bahwa melakukan kegiatan rohani seperti bernyanyi, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti ikut rumah doa, ya, ikut ibadah, ikut kelompok sel dan lain sebagainya. Saya mau katakan bukanlah ekspresi kasih kalau dilakukan hanya karena kewajiban. Soalnya nanti di absen sama gembala, jadi mesti ikut. Soalnya nanti di absen sama ketua kelompok selnya. Kalau nggak datang nanti ditegur. Hanya karena kewajiban. Itu bukanlah ekspresi kasih. Sebaliknya mengasihi Tuhan, itu adalah kunci yang membawa kita pada keintiman dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin mentaati Dia. Sehingga apa? Dengan sukacita mendorong kita semakin giat melayani, semakin giat melakukan aktivitas rohani, apapun kondisinya. Apakah ibadah online atau offline, tetap on fire buat Tuhan. Apakah pelayanannya diganti orang lain atau diberhentikan, tetap on fire melayani dengan cara yang lain. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan kreativitas. Makin dihambat, makin merambat. Rasul Paulus menulis begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, dalam keintiman dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi cinta sejati itu mempunyai kekuatan. Katakan sama-sama kekuatan gitu, ya. Boleh tulis di kolom chatnya kekuatan gitu, ya. Cinta sejati mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk berdiri teguh. Cinta sejati bukan sekedar kata-kata atau doa yang dibungkus dengan permohonan yang hampa. Cinta sejati itu diwujudkan dalam tindakan yang menyentuh hati. Jadi sekarang teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Merobohkan misconception itu. Ketika saudara bisa merasakan dikasih Tuhan. Dan saudara mengasihi Tuhan. Ayo, mulailah melangkah. Untuk bertekun melakukan kegiatan rohani yang bermakna. Nah, ini dia. Yang bermakna. Ya, katakan sama-sama lagi, bermakna. Tulis di kolom chatnya, bermakna. Gitu ya. Bermakna buat siapa? Bermakna bagi hubungan kita sama Tuhan. Nanti dulu Pak Pendeta, emang ada kegiatan rohani yang nggak punya makna bagi hubungan kita dengan Tuhan? Oh ada. Ada. Contohnya? Ya seperti habis ibadah, terus ngegosipin orang. Ya ikut small group atau kelompok sel, ya, tapi ngejulidin orang. Kan jadi cemar. Padahal Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus.
Alkitab kan jelas menulis, jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Ya, atau bisa juga mengekang lidah sama juga dengan mengekang jarinya. Ya, untuk posting-posting ya kalimat-kalimat julid gitu, dia menipu dirinya sendiri, firman Tuhan bilang. Maka Alkitab mengatakan sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi lakukan kegiatan rohani yang bermakna bagi Tuhan. Ya. Mulailah melangkah untuk melayani dengan penuh cinta terhadap sesama. Sebagai refleksi terang cinta Tuhan kepada setiap kita. Ya. Jadi waktu saudara melayani itu dari kelimpahan. Ya. Bukan dari kekurangan. Karena saudara dan saya melayani dari kelimpahan, kepenuhan kasih-Nya Tuhan, kelimpahan. Ya. Bukan dari kekosongan. Ya, kalau gelas kita penuh, utuh, ya, airnya penuh, kita bisa bagi-bagi kan airnya. Diisi lagi, penuh lagi, bagi lagi. Tapi kalau gelasnya udah kecil, bocor pula lagi. Mau dibagi, ya udah habis. Udah tumpah kemana-mana. Ya, jadi kita melayani dari kelimpahan kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, yang setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, ayo boleh kasih emotikon hatinya, ya. Kasih dong emotikon hatinya, gitu. Love, 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 gitu ya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara, kita bisa melayani dan berkegiatan rohani, ya, dengan kita menggenapi ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, oke. Setuju nggak? Kalau yang setuju boleh berikan jempol virtualnya juga. Puji Tuhan. Ya memang nggak mudah, tapi percayalah. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Ya, kita tetap melayani dengan sukacita, melayani dengan cinta yang melimpah dari Tuhan. Oke? Nah, yang terakhir, saudara, yang ketiga, misconception yang sering terjadi ini. Keintiman itu diukur dengan seberapa banyak uang yang kita berikan. Jadi semakin banyak kamu memberi, katanya kamu semakin dikasih Tuhan. Nah, tentu ini sebuah misconception yang sebuah kesalahpahaman. Karena bagi Tuhan yang penting itu adalah sikap hati kita terhadap Tuhan, bukan materinya, sikap hatinya. Tapi memang karena kita hidup di dunia yang semuanya diukur, ya, serba hal-hal yang berkaitan dengan fisik, bersifat materi, itu ukurannya. Orang cantik dan ganteng jadi perhatian. Yang dianggap tidak cantik, tidak ganteng, ya dicuekin. Kan gitu. Dunia begitu, mengukur dengan hal-hal yang bersifat fisik atau yang bersifat materi. Ya. Orang kaya mendapat perlakuan khusus. Yang miskin diabaikan. Orang yang punya kekuasaan, didengar suaranya. Tapi yang nggak punya jabatan, nggak pernah diberi kesempatan untuk bicara. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, ya, ukurannya itu bukan seberapa banyak uangnya, tapi bagaimana hati kita. Karena bisa aja seseorang dia banyak memberi bagi pelayanan gereja, tapi banyak juga uangnya digunakan untuk kemaksiatan, untuk pesta pora, untuk memuaskan hasrat kedagingannya. Dan dia berpikir bahwa Tuhan akan mentolerir perbuatannya itu karena dia sudah banyak memberi persembahan untuk pelayanan gereja. Tentu ini adalah misconception. Hatinya Tuhan nggak bisa dibeli dengan uang. Karena semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu miliknya Tuhan kok. Alkitab jelas mencatat begitu. Ya. Dan yang ada pada kita, saat ini, uang yang ada pada kita itu adalah titipan Tuhan. Titipan Tuhan untuk dikelola. Kan Yesus mengajar, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is,
there your heart will be also. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Tuhan nggak melarang saudara dan saya bekerja, berdagang untuk mengumpulkan uang atau mengumpulkan harta. Tuhan nggak larang kok. Yang menjadi persoalannya adalah tempat penyimpanan harta itu, yaitu maksudnya hati dan pikiran kita, ya, itu di bumi atau di surga. Ya. Hati kita dan pikiran kita terhadap uang dan harta yang ada pada kita, itu mau ditaruh di bumi atau di surga gitu loh. Yang artinya begini, saudara menggunakan harta itu hanya untuk kepentingan di bumi ini aja, untuk kepuasan hidup selama di bumi, atau mengikuti prinsip-prinsip Alkitabiah. Tentunya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga penggunaan uang saudara itu berdampak pada hidup yang kekal di surga. Yang mana yang dilakukan? Nah, itu sebabnya seseorang yang menyimpan hartanya, mengelola hartanya, mengikuti prinsip-prinsip yang Alkitabiah dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan memiliki sikap hati yang berbeda dalam hal memberi. Akan berbeda. Dan Paulus mencatat seperti ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Dan ini yang disukai Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yaitu memberi persembahan untuk pelayanan gereja. Memberi untuk orang miskin yang membutuhkan, ya, menggunakan uang itu secukupnya, seperlunya, ya, bukan dipakai untuk pesta pora, memuaskan hasrat kedagingannya, memberi untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yang dimana memberinya dengan sukacita karena mengasihi, ya, mengasihi Tuhan. Dia memilih menyembah Allah bukan menyembah Mamon. Ya. Dia memberi dengan sukacita dalam ketaatan. Karena dia tahu posisinya sebagai pengelola, sebagai bendahara. Ya, waktu memberi kepada Tuhan, dalam posisi dia sebagai pengelola, bendahara. Ya, kita tahu, sama-sama tahu ya, bendahara kan nggak mungkin mengeluarkan uang sepeser pun, ya bendahara yang baik ya, tanpa seizin bosnya dong. Ya nggak, walaupun 1 perak. Harus approval dari bosnya. Kira-kira seperti itu kita dengan Tuhan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk membangun keintiman dengan Tuhan yang berkaitan dengan harta ini? Ya, mari kita mulai membuat financial planning yang baik. Kalau nggak tahu caranya, ya kita harus belajar. Di mana kita harus belajar? Ya seharusnya gereja lah yang harus melatih dan memperlengkapi jemaat. Karena gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Ada anggota yang sehat dan kuat keuangannya, yang bagus pengelolaan keuangannya, yang alkitabiah banget. Ya. Tapi mungkin ada juga anggota yang lemah dalam mengatur keuangannya, atau mungkin dia pernah gagal mengatur keuangannya, bangkrut, atau mungkin sakit keuangannya barangkali. Nah, Alkitab kan bilang yang kuat, artinya yang pengetahuan finansialnya itu bagus, ya ajarin dong yang lemah. Ya, yang sudah diberkati jadilah berkat. Amin. Karena ikan sepat, ikan tenggiri, kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri. Ya, puji Tuhan. Ya. So, ya hari ini, ya di akhir sharing saya ini, saya mau sampaikan bahwa hati yang mengasihi Tuhan itu akan membuat kita akan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pilih kasih. Siapapun punya kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, keintiman kita dengan Tuhan akan menghasilkan buah pelayanan dan kehidupan rohani yang berkualitas. Saya suka dengan statement ini. Though we are incomplete, God loves us completely. Though we are imperfect, He loves us perfectly.
Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. Meskipun kita tidak lengkap, tapi Tuhan mengasihi kita sepenuhnya. Kita banyak kekurangan, tapi Dia mengasihi kita sepenuhnya. Meskipun kita nggak sempurna, imperfect, tapi Dia mengasihi kita dengan sempurna. Karena Dia sempurna adanya. Meskipun kita mungkin merasa tersesat atau hidup tanpa kompas, tapi kasih Tuhan yang melingkupi, yang menjaring kita sepenuhnya, sehingga kita bisa kembali dekat dan intim dengan Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang kami pelajari lewat firman-Mu ini, Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, sekiranya ada di antara kami yang mengalami misconception tentang keintiman dengan Tuhan. Hari ini aku mohon ya Tuhan, anugerah-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami, sehingga kami mempunyai pandangan yang benar. Hati yang mengasihi Tuhan membuat kami selalu ingin dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah pilih kasih kepada setiap kami. Setiap kami punya kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Karenanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Dan kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu pada akhirnya keintiman kami dengan Tuhan akan menghasilkan buah pelayanan dan kehidupan rohani yang berkualitas. PD Ribka, sekalipun mengalami masa pandemi ini, sekalipun harus lockdown, tapi tidak knockdown, akan bangkit dan akan menghasilkan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang hidup intim dengan Tuhan, dan memiliki pelayanan yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.